Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai Ma'ruf Amin pernah meminta kepada Majelis Ulama Indonesia dan juga organisasi keagamaan untuk menerbitkan atau untuk membahas tentang bagaimana sholatnya petugas medis yang menggunakan alat pelindung diri. Yang alat pelindung diri itu tidak boleh dibuka selama 8 jam. Kalau misalnya dibuka kurang dari 8 jam itu akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan madorot atau mudorot pada diri seseorang, karena bisa menyebabkan masalah pada diri seseorang, pada diri petugas medis itu. Maka protokol medisnya setelah 8 jam baru boleh membuka alat pelindung diri. Pertanyaannya, kalau misalnya sudah masuk waktu sholat, sholatnya bagaimana sholatnya? Untuk wudhu tidak bisa, untuk tayamum tidak bisa. Berarti wudhu tidak bisa, tayamum juga tidak bisa, lalu sholatnya bagaimana? Nah, inilah pentingnya untuk membahas hukum fikih, bagaimana hukum agama, bagaimana sholatnya petugas medis yang mereka menggunakan alat pelindung diri dalam hal sholat. Sahabatku, sebenarnya kitab-kitab fikih itu telah banyak membahas tentang orang yang tidak berwudu, tidak bisa tayamum, tidak ada air, tidak ada debu. Bagaimana sholatnya orang yang tidak punya debu, tidak mendapatkan debu, tidak mendapatkan air? Dalam kitab fikih disebut dengan faqidut tohuro ini. Kitab fikih itu banyak membahas faqidut tohuro ini. Orang yang tidak memiliki dua alat sesuci, tidak menemukan air, tidak menemukan debu atau tanah. Gimana sholatnya? Wahai sahabatku, contoh kitab yang membahas adalah misalnya kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar, atau kitab yang saya pegang namanya Fathul Wahhab. Kitab Fathul Wahhab atau kitab Kifayatul Akhyar itu membahas tentang faqidut tohuro ini. Wahai sahabatku, pertama-tama saya harus menjelaskan begini, bahwa sholat itu adalah azimah. Azimah itu tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau dia tidak bisa berdiri, dia duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Berbaring tidak bisa, maka menggunakan isyarat mata. Isyarat mata tidak bisa, menggunakan hati. Jadi kapanpun itu harus dilaksanakan namanya sholat itu. Bahkan dalam kondisi peperangan sekalipun, syiddatul khauf itu, karena sangat takut dalam kondisi peperangan, orang pun juga harus sholat. Cuman Allah pun tidak saklek, wahai sahabatku. Ada al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu menyebabkan menjadi mudah. Dalam kondisi perang misalnya, boleh untuk tidak menghadap kiblat, boleh. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi inti yang pertama adalah bahwa sholat itu adalah wajib. Karena dia wajib, dia adalah bagian dari sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Dia adalah azimah, tidak boleh ditinggalkan. Cuman azimah itu boleh rukhsah. Karena al-masyaqqatu tajlibut taisir, Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Kalau orang sedang musafir, boleh dikosor. Karena ada kesulitan, boleh dikosor. Atau karena dia ada keperluan dalam kondisi kesulitan, dia boleh menjamak. Zuhur ditempatkan di asar, nama jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, antara zuhur dengan asar, atau antara maghrib dengan isya. Jadi dijamak. Jadi ada prosedur-prosedurnya, ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama boleh dijamak. Pertama, bagi mereka petugas medis yang menggunakan alat pelindung diri, masalah sholatnya bagaimana? Kalau dia tidak boleh membuka selama 8 jam, pertama-tama dihitung, mungkinkah dia untuk jamak, untuk menjamak? Karena jamak itu 5 rodin karena dia sakit boleh, bahkan 5 torin karena hujan pun boleh. Jadi kalau karena hujan, karena hajat, karena hujan atau karena sakit, apalagi karena menangani pasien yang menderita COVID-19, maka boleh dia dijamak. Makanya pertama-tama jamak dulu, dijamak. Jadi perbincangannya adalah perbincangan jamak dulu. Mungkinkah dia dijamak? Kalau misalnya dia waktu asar tidak bisa, tapi waktu zuhur dia belum bekerja, berarti zuhurnya dijamak dengan asar, asar dijamak dengan zuhur. Atau kalau misalnya nanti zuhur dia tidak bisa melaksanakan, tapi nanti waktu asar sudah dibuka alat pelindung dirinya,
berarti di asar dia bisa sholat zuhur, berarti di jamak namanya jamak takhir. Waktu maghrib juga begitu, ketika misalnya dia sebelum maghrib dia sudah bekerja, kemudian nanti 8 jamnya isya masih bisa, berarti dia niat untuk menjamak takhir antara maghrib dengan isya gitu. Lalu problemnya begini, kalau dijamak pun tidak bisa. Ada yang terlewatkan, misalnya ada terlewatkan maghrib antara asar dengan maghrib, kan tidak bisa dijamak. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak mungkin lagi dijamak, maka dia dikiaskan orang ini sama dengan faqidut tahuro ini karena dalam definisi bahaya. Jadi dia disamakan dengan bagaimana cara mengatasinya faqidut tahuro ini. Caranya adalah berbeda pendapat. Kalau menurut mazhab Syafi'i, maka dia harus sholat namanya sholat li hurmatil wakti. Sholat li hurmatil wakti itu bagaimana? Ya dia sholat seperti biasa. Cuman ketika dia sholat tidak wudhu, tidak tayamum. Namanya sholat li hurmatil wakti. Tapi setelah dia sholat li hurmatil wakti, maka nanti kalau sudah waktu memungkinkan, dia yu'idu, mengulangi atau mengkodoknya. Jadi kalau kondisi sudah aman, dia mengkodok, dia mencatat berapa kali dia sholat li hurmatil wakti itu. Dia tetap sholat. Sholatnya biasa, seperti biasa, tapi li hurmatil wakti. Tapi setelah itu, nanti kalau sudah waktu kondisi memungkinkan, yu'idu, atau dia mengkodok. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah, tidak usah sholat, tapi nanti dikodok. Tidak usah sholat, tapi nanti dikodok. Jadi diingat-ingat dia berapa kali dia sholat, dia meninggalkan sholat berapa kali, nanti dikodok kalau sudah waktu memungkinkan. Menurut Imam Malik, bagaimana menurut Imam Malik? Menurut Imam Malik, dia tidak usah sholat dan tidak usah mengkodok. Menurut Imam Malik, tidak usah sholat, tidak usah mengkodok. Bagi mazhab Imam Ahmad bin Hambali, dia tetap sholat. Dalilnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Karena itu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambali, dia wajib sholat dan tidak usah mengqadha. Nah, ini yang Imam Syafi'i tadi menggunakan istilah lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti. Kenapa? Karena tadi pandangannya adalah karena sholat adalah azimah dan dia tidak boleh ditinggalkan, tapi pada saat yang sama maka dia lihurmatil wakti dan dia harus mengqadha. Kalau suatu saat dia belum membayarnya dan dia telah meninggal, maka dia telah bebas dari tanggungan masalah sholat. Dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum petugas medis menggunakan alat pelindung diri lalu dia tidak bisa berwudu, tidak bisa melakukan tayamum, maka ini dikiaskan dengan orang perdebatan ketika dia tidak bisa tayamum, tidak bisa wudu. Kan begini wahai sahabatku, orang itu kalau misalnya dia mau sholat harus suci dari hadas dan najis. Ketika dia harus suci hadas dan najis, pertama dia harus bersuci melalui wudu. Kalau wudu karena ada masalah, misalnya masalahnya karena liuzrin, karena ada uzur atau al-anzu anistiqmalil ma, dia tidak bisa menggunakan air karena safar, tidak menemukan air, karena dia dalam perjalanan tidak menemukan air, karena dia sakit itu macam-macam. Kalau dia pakai air bisa menyebabkan ruhnya hilang, nyawanya hilang. Kalau dia pakai air nanti bisa menyebabkan anggota tubuhnya bisa cacat atau yang lain-lainnya, atau li khaufid doror, karena takut bahaya, maka dia harus bertayamum. Tayamumnya menggunakan apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Dia menggunakan debu. Tayamumnya menggunakan debu. At-turab lahu gubar kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. At-turab lahu gubar, yaitu tanah yang mengandung debu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah yang penting dia ada di bumi. Luma ala wajhil ardi, maka batu itu juga boleh. Batu yang dihancurkan lalu dibuat tayamum boleh, karena kulluma ala wajhil ardi boleh. Sesuatu yang ada di atas bumi boleh. Kalau menurut Imam Malik, bagaimana menurut Imam Malik? Menurut Imam Malik bahkan ma huwa muttasilun bil ardi, sesuatu yang menyambung kepada bumi.
Yang menyambung pada bumi itu termasuk tayamum kepada di pohon, untuk pohon, tanam-tanaman, itu boleh menurut Imam Malik. Jadi wahai sahabatku, kalau dua-duanya tidak bisa bagaimana? Kalau dia menggunakan air juga bahaya, menggunakan tanah, debu, atau tayamum juga bahaya. Bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya adalah kalau menurut Imam Syafi'i tadi adalah dengan cara dia lihurmatil waqti. Ini khas bagi Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, lihurmatil waqti tapi mengqadha. Bagi madhab Imam Abu Hanifah, dia tidak usah sholat tapi nanti mengqadha. Bagi Imam Malik, dia tidak usah sholat juga tidak usah mengqadha. Bagi madhab Imam Ahmad bin Hambali misalnya, dia tetap wajib sholat tetapi tidak mengqadha. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Demikian artinya bahwa fatwa itu adalah fatwa yang biasa di dalam hukum fikih, dan hukum fikih itu telah menyediakan berbagai hal yang berhubungan dengan aspek manusia. Loh, kenapa kok fikih menyediakan demikian? Karena memang fikih itu diterjemahkan dengan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi min adillatihat tafsiliyah. Jadi hukum fikih itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia, mulai dari bangun tidur hingga dia tidur kembali, itu sudah dibahas dalam kajian fikih supaya mudah dalam kehidupan manusia ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.